Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Bapak Hatta Setiabudi SEMAK. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang yang saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi The Recording Process. Sebelum itu, yuk kenalan dengan anggota kelompok 2. Saya Rakanya Ninur Jauza dengan NIM 24DH10004. Saya Satria Maulana Syafiq Zidan dengan NIM 24BH10005. Saya Nisa Salwa Kausaro dengan NIM 24BH10006. Saya Imam Ghudoli dengan NIM 24BH10007. Dan saya Salma Kolan Syadidah dengan NIM 24BH10008. Pengertian dari The Recording Process adalah proses pencatatan dalam akuntansi adalah proses sistematis yang mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas bisnis. Tujuan dari The Recording Process yaitu untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan handal yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. The Recording Process yaitu memiliki 4 langkah. Yang pertama, menganalisis setiap transaksi. Yang kedua, memasukkan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga yaitu pembuatan buku besar. Dan yang keempat yaitu penyusunan neraca saldo. Transaksi keuangan adalah kejadian yang mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan. Transaksi ini dapat berupa pembelian, penjualan, dan penerimaan atau pembayaran. Debit dan kredit. Debit biasanya akan berada pada posisi sebelah kiri, dan penambahan aset seperti penambahan uang, peralatan, perlengkapan, hingga aset tidak berwujud seperti sewa dan piutang. Sedangkan kredit biasanya terletak pada posisi sebelah kanan. Jika aset beban ada posisi kredit, artinya ada pengurangan dalam akun tersebut. Sebaliknya, jika akun hutang, akumulasi, dan ekuitas ada dalam posisi debit, artinya akun ini akan mengalami peningkatan nilai akun tersebut. Contohnya seperti ini. Pada 10 Agustus 2023, toko buku cerdas memperoleh pendapatan 150.000 dari hasil penjualan buku. Lalu pada tanggal 12 Agustus 2023, buku cerdas harus membayar listrik sebesar 200.000. Kemudian pada 15 Agustus 2023, toko buku cerdas melunasi pembayaran PDAM sebesar 50.000. Jurnal adalah catatan awal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis, sistematis, dan lengkap. Jurnal menjadi pertama dalam proses akuntansi sebelum data keuangan dipindah ke buku besar. Fungsi jurnal yang pertama adalah mencatat semua transaksi yang terjadi dalam bisnis secara urut waktu. Yang kedua, menjelaskan setiap transaksi seperti tanggal terjadinya transaksi, akun mana yang didebit dan dikredit, terus nilai transaksi, dan penjelasan singkat tentang transaksi tersebut. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat setiap jenis transaksi yang tidak terdapat di jurnal khusus. Contohnya seperti investasi pemilik, pembayaran beban, serta transaksi campuran. Buku besar. Buku besar sendiri adalah sekumpulan akun-akun yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat dan meringkas semua transaksi. Buku besar sendiri juga berfungsi untuk mengklasifikasikan dan meringkas semua bukti transaksi ke dalam akun yang relevan. Buku besar berisi informasi seperti nama akun, saldo awal, debit, kredit, dan saldo akhir. Nah, untuk yang terakhir, informasi dari jurnal
lalu diposting ke dalam akun yang ada di buku besar. Selanjutnya ada contoh dari buku besar. Saya menggunakan contoh buku besar dengan format T. Kenapa? Karena format ini yang paling mudah digunakan oleh perusahaan. Di sisi sebelah kiri ada debit dan di sisi sebelah kanan ada kredit. Contoh dari format T sendiri, kalian hanya mengisi nama akun, nomor akun, tanggal, debit, kredit, dan saldo. Perlu diingat bahwa jika harta plus di debit dan minus di kredit, pendapatan plus di kredit dan minus di debit, kewajiban plus di kredit minus di debit, modal plus di debit minus di kredit, lalu yang terakhir ada beban plus di debit dan minus di kredit. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo dibagi menjadi 3, yaitu neraca saldo trial balance adalah daftar rekening dan saldonya pada saat tertentu. Umumnya neraca saldo disiapkan pada akhir periode akuntansi. Dan yang kedua, tujuan utama neraca saldo adalah untuk mengesahkan keseimbangan matematis setelah posting debit ataupun kredit. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu mencantumkan nama akun, saldo, debit atau kredit, dan total debit atau kredit. Untuk contoh penulisan neraca saldo bisa dilihat di samping ini teman-teman. Dan prosedur penulisan neraca saldo itu sangatlah mudah atau relatif mudah. Di samping itu, dalam sistem manual, jika neraca saldo tidak berimbang, lokasi kesalahan dapat menghabiskan waktu dan dapat membuat frustasi. Kesalahan-kesalahan umumnya hasil dari perhitungan matematis, ketidakbenaran posting, atau perbedaan data yang tidak sesuai.